Yakin kamu UMR segitu bisa beli beras Indonesia di negara yang lu tempati saat ini? 18 tahun tinggal di Malaysia, aku tuh biasanya beli beras yang ini, beras jasmin, beras wangi. Malaysia menumpang makan di negara tetangga? Jawabannya tidak. Ekspor impor tidak menumpang. 7.500.000 orang Indonesia bekerja di Malaysia baik secara ilegal maupun secara legal. Masih yakin itu Mbak, ngomong kalau di Indonesia itu bantuan itu tepat sasaran. Kamu nggak compare Indonesia dengan Malaysia itu dari segi subsidi, jelas kita udah kalah. Di Malaysia ini dianya terkawal guys, jadi kalau mau beli ini kita harus punya aplikasi yang namanya e-kos. Pemikiran yang bodoh. Netizen Konoha ataupun warga Konoha mengatakan bahwasannya negara Malaysia itu makan aja numpang ke negara jirannya, sedangkan Indonesia, warga Indonesia itu menumpang mencari makan di sana. Logik nggak logik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala benang musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video netizen Konoha maupun juga warga Konoha disekolahkan oleh TKI Malaysia, geng. Karena dia bilang bahwasannya negara Malaysia itu numpang ke negara tetangga pasal makan beras, geng. Waduh. Ini ya, kadang-kadang warga Indonesia ataupun netizen Indonesia itu tidak detail faktanya, asal berkomentar saja, geng. Asal nyerocos saja di VT-VT orang Malaysia, di VT-VT orang Indonesia yang membagikan fakta bahwasannya negara kita itu tertinggal lumayan jauh kepada negara Malaysia, geng. Mereka tidak terima fakta ini dan sampai mereka itu mengungkit-ungkit tentang subsidi negara Malaysia, geng. Badanmu kena son oleh TKI Malaysia juga ataupun warga Indonesia yang bekerja di Malaysia juga, geng. Seperti apakah videonya? Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener? Silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Negara yang kamu duduki sekarang itu, mereka itu prioritas impornya itu memang dari Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan. Oke, karena satu negara-negara ini bisa mendapatkan beras lebih murah ketimbang Indonesia, impor dari Indonesia. Paham? Kalau kamu pengen makan beras Indonesia, kamu bisa pergi ke Aeon atau ke Jaya Grocer atau toko-toko Indonesia lainnya di negara yang lo tempati sekarang. Oke, nggak usah ngeles. Malaysia itu memang mengimpor beras dari Indonesia itu jumlahnya nggak banyak, sedikit ya. Nggak seperti negara-negara yang saya sebut tadi, karena harganya itu sangat mahal. Yakin kamu UMR segitu bisa beli beras Indonesia di negara yang lu tempati saat ini? Bangkrut kamu, nggak bisa kirim duit ke keluarga kamu yang di Indonesia. Ngerti nggak? Ya jelas lah, nggak pernah makan beras Indonesia. Saya nggak yakin kamu kerja di situ mampu beli beras Indonesia di situ, karena harganya itu bisa 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan beras-beras impor lainnya seperti dari India, Pakistan, dan Thailand, Vietnam itu. Berarti lebih enakan beras Vietnam dan Thailand dong? Pasti ada plus minusnya. Kalau terjadi benar-benar perang dunia ketiga, negara yang lu tempati saat ini jauh dari kata aman, oke? Karena satu, negara yang lu tempati saat ini itu ketergantungan beras impor itu lebih gede dibandingkan beras lokalnya. Paham dari sini? Karena stoknya nggak banyak. Kalau keempat negara ini terjadi konflik, nggak usah negara ini yang terjadi konflik lah. Kamu tahu kan Tiongkok itu lagi konflik sekarang dengan Taiwan? Pastinya lah, itu ada imbasnya ke Vietnam juga. Ngerti enggak? Ya, apa hubungannya dengan posisi Vietnam sendiri Indonesia? itu lebih dekat sama Tiongkok, ya. Kamu paham dari sini? Indonesia saat ini tuh swasembada beras. Kalau terjadi perang dunia ketiga beneran, negara yang lu tempati saat ini bakal chaos. Oke? Harga beras akan melonjak dan stok akan berkurang, benar-benar krisis beras tuh negara. Makanya lu ini kalau kebanyakan dengar si Benik dunia ketiga beneran, ya. Kalau Indonesia tetap aja di posisi yang aman karena swasembada berasnya. Atau jangan-jangan nanti setelah krisis beras kamu pulang ke Indonesia pula. Itu namanya jilat ludah yang udah dibuang. Jijik nggak? Nggak usah terlalu berlebihan, ya. Jangan mentang-mentang kamu kerja di situ terus semua apa yang digambarkan oleh pengamat geopolitik itu cuma rempahan doang.
Lu itu nggak paham tentang geopolitik. Kalau terjadi beneran, merongos lu. 18 tahun tinggal di Malaysia, aku tuh biasanya beli beras yang ini, beras jasmine, beras wangi, Oke. ini yang 5 kilo, Ya. dan juga beras yang ini sakura merah. Enak-enak tuh Kalau berasnya. basmati pilihnya yang ini, biasa aku masak nasi liwet ataupun nasi lemak. Terus aku juga kadang beli beras ini, beras sumo. Dari Jepang Jadi ini aku ya. memang nggak tahu beras subsidi yang mana, karena banyak beras ya. Bermacam-macam Pas banyak aku baca beras. komen-komen itu katanya yang bungkusnya, packnya ya, warna purple. Oke. Warna purple yang inilah. Yang mana ya? Ini Yang subsidi yang mana guys, geng? karena banyak beras ya, jadi aku nggak tahu, memang benar-benar nggak tahu. Karena saya juga Beras nggak pernah subsidi makan yang beras mana? subsidi ya. Karena itu untuk subsidi Karena rakyat biasanya Malaysia, bukan makan ini ya. untuk warga asing. Kayak gitu loh. Beras wangi. Heeh. Ini juga sedap. Aku ada lihat komen katanya kalau di Malaysia itu nggak ada beras yang jual kiloan. Setahu saya ada, karena saya juga kadang beli. Ada, Mbak, namun Contohnya, tidak ditimbang beras kayak di basmati Indonesia kayak gitu loh. itu Maksudnya ditimbang, ada yang ada yang harga beli 2,5 kilo kiloan. setengah, 1,5 kilo Terus kayak beras gitu. sumo juga ada. Itu selalu saya beli. Biasanya aku basmati sih kalau beras kiloan aku beli untuk masak nasi lemak ataupun nasi liwet. Jadi di Malaysia juga ada ya beras yang dijual per kilo. Tuh. Karena banyak di komen-komen itu katanya di Malaysia tuh nggak ada beras yang jual per kilo. Ada, tapi Maksudnya yang biasanya ditimbang beras tuh, wangi Mbak, yang kayak di ada ya. Indonesia. Kalau beras biasa memang nggak ada. Negara Malaysia itu makan saja numpang ke negara tetangga. Beras dari India, Vietnam, Thailand. Seandainya di stop, kamu makan apa? Perjanjian perdagangan antara dua negara, pengekspor dan pengimpor adalah menguntungkan bagi dua-dua negara. Apabila di stop, kedua-dua negara pun akan mengalami kerugian. Betul. Apakah Malaysia menumpang makan di negara tetangga? Jawabannya tidak. Betul. Ekspor impor tidak menumpang. Menumpang itu kalau you makan ke jiran rumah engkau free, itu namanya menumpang. Kalau you makan ke rumah tetangga tak bayar, kalau menumpang ke rumah tetangga you minta, itu menumpang. Tetapi kalau ekspor impor tidak menumpang, sayang. Satu lagi, ada sekitar 1.500.000 orang Indonesia bekerja di Malaysia baik secara ilegal maupun secara legal. Yang secara ilegal sekitar 900.000 jiwa. Secara ilegal tuh tidak bayar permit, tidak bayar ini, tidak bayar itu, alias kosong. Bekerja di negara orang lain, tidak bayar permit, tidak bayar apa-apa, kosong. You imagine kalau 900.000 itu bekerja di Indonesia tanpa bayar apa-apa. Apa yang orang Indonesia akan buat? Marah. Pemikiran yang bodoh. Netizen Konoha ataupun warga Konoha mengatakan bahwasannya negara Malaysia itu makan aja numpang ke negara jirannya. Sedangkan Indonesia, warga Indonesia itu menumpang mencari makan di sana. Logik nggak logik. Jadi yang mengatakan negara orang, subsidi lah negara orang, nanti perang kayak gini dan sebagainya. Ini orang-orang tidak pernah datang ke Malaysia. Sedangkan ikinya yang pernah datang ke Malaysia semenanjung, geng. Bukan ikinya tipu, bukan ikinya bohong. Kalian boleh nonton video ikinya dari bawah. Dari paling bawah yang 2 tahun yang lalu, ikinya pernah ngevlog persawahan di Malaysia seperti apa banyaknya. Persawahan di Malaysia. Mbaknya yang tadi di awal itu kenapa di Malaysia kadang impor beras? Karena warga asingnya seperti Bangladesh kuat makan, seperti warga Indonesia kuat makan, seperti Pakistan kuat makan, Myanmar itu banyak menumpuk di sana kayak gitu ya. Kalau orang Cina ini makan mie, kalau orang Malaysia kadang burger, kadang makan spaghetti kayak gitu. Jadi nggak tempuknya terus beras. Yang paling banyak makan beras ini mohon maaf ya gitu, bangsa Bangladesh ini paling banyak makan beras. Bukan macam-macam, kalau dia masak nasi 5 orang itu bisa 5 kilo kayak gitu ya satu hari, karena makannya banyak memang orang Bangladesh ini. Jadi kamu sebelum ngatain negara Malaysia itu numpang di negara orang makan, warga negara kita paling banyak menumpang di sana.
Sadar Kids kayak gitu ya geng ya. Oke, Ikinya akan mereaction sebuah beberapa video yang mengejutkan kita semua. Kenapa? Karena ada yang orang sibuk tentang subsidi Malaysia terus kena sekolahkan oleh warga Indonesia sendiri. Madan ke. Jom kita simak bersama-sama. Negara kau tak ada subsidi atau bla 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 bla. Ini yang itu hari ya. Oh ya, karena di sini subsidi itu nggak rata ya. Lebih ke tepat sasaran kalau menurut saya. Kalau di sana kan dipukul rata. Gaji di atas 5.000 pun masih dapat subsidi juga. Jadi akhirnya kan males kan. Sudah ada subsidi. Esok kita boleh cuti. Kalau kita di sini, kita makan hasil sendiri. Kita tak harap pun duit pemerintahan. Kerajaan sini, pemerintah Tak harap sini duit tak kerajaan rasuah di Indonesia. lah, atau korupsi lah bla 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 bla. Terlalu jauh kita mau fikir ke sana. Fikir pasal diri sendiri. Dari fase 1 hari ini udah keluar, dia bilang sampai dia tahu loh fase 1 fase berapa keluarnya. Kapan gitu. Aku aja yang istri kepada warga negara orang Melayu di sini yang tinggal di sini aja udah 5 tahun, aku nggak tahu tuh masalah itu. Kalau di Indonesia memang subsidi itu tidak merata, tapi tepat pada sasaran. Kata dia, kamu sih yakin itu Mbak ngomong kalau di Indonesia itu bantuan itu tepat sasaran? Kamu nggak compare Indonesia dengan Malaysia itu dari segi subsidi? Jelas kita udah kalah. Betul. Kamu pasti tahu lah kalau bantuan subsidi di Indonesia itu melalui siapa? Dan di Malaysia, bantuan dari kerajaannya sendiri itu direct ke bank account individu itu sendiri. Betul. IC masuk IC kadang. Sama bahas masalah subsidi Mbak. Ya. Dan tadi kamu ada bilang kalau yang gajinya 5.000 ke atas juga dapat bantuan. Merata kamu bilang ya. Kamu lebih baik research dulu deh. Jadi kalau ngomong itu harus ada ilmu dulu gitu loh, baru kamu ngomong. Yang ada kamu jadinya rame kan, dan kamu akhirnya tutup komen. Kagak ngerti nih gua. Kenapa, Bang? Sama brand ini nih. Ini nih, minyak kita. Oke. Di sini tulisannya berapa? Head 15.700 tuh kan tuh. Harga eceran tertinggi 15.700. Modalnya nih satu ini tuh 16.900 sekian. Berarti hampir 17.000 modalnya aja tuh hampir 17.000 tuh. Bisa-bisanya nulis 15.000. Ya itu karena nggak dikawal, Bang. Di Indonesia nggak dikawal. Hai guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi minyak masak di mana-mana itu sebagai kebutuhan pokok ya. Dan di Malaysia ini dianya terkawal guys. Betul. Jadi kalau mau beli ini kita harus punya aplikasi yang namanya iKos, bisa di-download di Play Store. Dan dia harus diregistrasi dulu guys. Nah jadi minyaknya tuh satu paket gini guys. Satu paket 1 kilo. Cara daftarnya itu menggunakan IC. Nah, jadi satu IC, satu aplikasi. Gitu guys. Jadi bagus banget ya. Ini memperketat sistem kawalan namanya. Jadi karena barang kawalan ini dia dikhususkan untuk warga negara saja guys. Warga negara Malaysia saja yang boleh beli. Jadi kalau bukan warga negara nggak boleh sebenarnya beli minyak berkemasan seperti ini ataupun minyak paket namanya. Itu guys. Jadi cukup bagus ya sistem seperti ini dilakukan. Oke, terima kasih dan nonton. Assalamualaikum, bye. Hai, cukup lah komen-komen macam ni. Kita orang bukannya tak tahu. Kita orang tahu lah mana nak bezakan typing orang Indonesia dengan typing orang Melayu. Ini orang Melayu yang menyamar jadi orang Indonesia. Maksudnya sengaja nak jadi kambing hitam lah. Sebab saya boleh notice sebab awak ada komen beberapa kali dekat YouTube. So, awak nak apa sebenarnya? Cukup-cukup lah tu. Oke, kita ulas tentang subsidi Malaysia ya, geng ya. Aslinya, geng, rakyat Indonesia itu iri kepada negara Malaysia. Itu fakta yang pertama. Karena Ikinya sudah bertanya kepadanya, kalau di ini nggak ada, kalau di Malaysia atau ada subsidi untuk rakyat, untuk warga negara Malaysia. Luar biasa sekali. Banyak yang iri aslinya, geng. Dan kawalan harga itu lagi, geng. Kalau di Malaysia itu dikawal harganya, nggak boleh suka-suka untuk menaikkan harga karena bisa kena saman.
Kayak gitu ya, geng. Di Malaysia, kalau di Indonesia kan suka-suka. Kalian mau harga segini, ya udah kita jual kayak gini lah, mampus itu. Namun di tulisannya ada segitu. Nah, itu di Indonesia tidak bisa apa ya? Kebijakan-kebijakan itu masih belum layak di Indonesia kayak gitu ya, geng ya. Dan buat mbaknya yang terakhir, yang komen ini katanya yang menyamar jadi orang Malaysia. Orang Malaysia menyamar jadi orang Indonesia. Mbak, perlu sampai ketahuin juga ya, banyak yang ramai orang Indonesia juga membuat seperti itu. Namun agak mungkin ya, ikinya gak yakin sekali ya, geng ya. Ikinya gak yakin sekali sebab ini adalah orang Malaysia karena dia mengatai negaranya sendiri. Ikinya yakin 100% orang Malaysia nggak akan menyamar jadi orang Indonesia untuk mengatai negaranya sendiri. Titik. Kayak gitu saja sih. Menurut ikinya, setahu ikinya kayak gitu ya, geng ya. Karena mbaknya cuma mendebarkan komen seperti ini seakan-akan ini orang Melayu ataupun orang Malaysia kayak gitu. Wah, hebat sekali. Typingnya kayak mana bisa bedanya? Karena di Indonesia itu banyak berbagai Jawa, Madura, itu statementnya ataupun cara pengetikannya udah berbeda, Mbak. Mungkinnya mbaknya ini kurang pergaulan, kurang luas juga ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Mungkin ikinya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa udah, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.